bantuan itu yang menurut informasi saya dengar langsung dari beliau, itu bantuan itu diserahkan langsung kepada pengungsi, lalu diambil gambar dan dibawa pulang kembali ke kantor kecamatan. Nanti setelah Bu Menteri pulang, baru mereka data dulu jumlah pengungsinya, baru setelah itu dilakukan pendistribusian berdasarkan jumlah itu. Ribut saya bertanya, ini kenapa ini? Jadi ternyata ada pegawai dari kantor kecamatan Adonara Timur yang datang mengantar bantuan dari Kementerian Sosial. Nah, kemudian bantuan itu yang menurut informasi saya dengar langsung dari beliau, itu bantuan itu diserahkan langsung kepada pengungsi, lalu diambil gambar dan dibawa pulang kembali ke kantor kecamatan. Nanti setelah Bu Menteri pulang, baru mereka data dulu jumlah pengungsinya, baru setelah itu dilakukan pendistribusian berdasarkan jumlah itu. Nah, kami tersinggung. Kami tersinggung ini karena menurut kami itu bahwa kalau mau bantu itu ya bantu-bantu saja, jangan ada prosedur yang ribet kayak begitu. Nah, kalau mau bantu ya datang ketemu langsung dengan kami antar ketemu langsung dengan pengungsi, ambil gambar atau ambil video, kemudian selesai itu tinggalkan barang di situ lalu pulang. Nah, namun beliau ini masih menahan karena mungkin ini tidak tahu alasannya apa, kami kurang tahu, sehingga kami juga langsung mengatakan bahwa sebaiknya bantuan ini dibawa pulang saja. Nah, daripada ribet-ribet kayak begini, sebaiknya dibawa pulang, tidak usah foto juga, kami tidak usah terima juga. Masih banyak sekali donatur yang hatinya ikhlas, tidak dengan kepentingan apa-apa. Nah, persoalannya begini, pertama itu kami melihat siapa yang bawa. Ini dari pihak kecamatan. Kami cukup tidak serek dengan pihak kecamatan karena selama hari pertama pasca banjir bandang itu pihak kecamatan tidak pernah datang ke sini melihat kami. Datang saja soal kasih bantuan atau lain sebagainya itu berikutlah. Datang saja juga tidak. Nah, pada saat yang hari H itu datang lalu seolah-olah memerintah kami di sini. Bapak, posko kami ini adalah posko relawan murni yang kami dirikan atas inisiasi kami melihat kondisi masyarakat saat itu yang sangat membutuhkan bantuan kami. Sebagai manusia, kami tidak membeda-bedakan. Kalau kita mau lihat dari data yang ada ini, pengungsi yang sebanyak 209 ini, mayoritasnya itu beragama Katolik. Kami yang relawan ini mayoritasnya beragama Islam. Pun dari suku, sebagian besarnya itu suku pendat. Kita mau lihat dari suku, agama, ras itu berbeda. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid Al-Walid. Kembali lagi bersama saya dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi kita semua umat Islam di seluruh Indonesia pada khususnya dan seluruh dunia pada umumnya. Itulah video viral dari seorang relawan di NTT ya, dan beliau kini mengklarifikasi bahwa penolakan bantuan dari mereka itu bukan karena mereka tidak butuh bantuan ya, tapi dari caranya memberikan bantuan yang terlalu ribet dan terkesan pencitraan ya. Karena ya seperti yang kalian lihat di video sendiri, setelah divideokan, difoto, kemudian barang-barang bantuan tersebut dibawa ke kantor kembali, yang katanya nanti ketika mau ngambil akan ada prosedur tertentu. Hey boy, ini orang lagi kena bencana alam gitu. Kalau bisa prosedurnya dihilangkan dulu gitu loh. Maksudnya gimana ya? Langsung ke lapangan kamu sudah bawa bahan bantuannya, kamu sudah bawa bantuannya, kenapa tinggal tidak dikasih saja langsung seperti yang ada di video gitu? Kenapa di videonya terkesan langsung diberikan, namun pada kenyataannya mereka harus melewati prosedur lagi yang beribet gitu. Oke, ini dari suaralampung.id. Bencana banjir bandang di Nusa Tenggara Timur menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Bencana banjir bandang ini memakan banyak korban jiwa. Tidak hanya itu, ribuan orang juga terpaksa mengungsi akibat banjir bandang di NTT ini. Di tengah bencana yang terjadi, ada saja ulah pejabat pemerintah yang tidak patut dicontoh. Pejabat pemerintah itu mengirim bantuan untuk korban bencana banjir bandang di NTT hanya formalitas. Bantuan itu dibawa hanya untuk difoto lalu dibawa pulang lagi.
Hal itu tentu saja membuat warga korban bencana banjir bandang di NTT marah. Mereka menolak pemberian bantuan dengan cara seperti itu. Bukan tanpa alasan, aksi pemberian bantuan itu dianggap terlalu banyak aturan dan cuma menjadi ajang pencitraan belaka. Video yang menuai pro kontra di kalangan masyarakat itu dibagikan oleh jejaring Twitter @ipunglombok Rabu 7 April 2021. Sumbangan bencana banjir hanya formalitas, buat di syuting lalu dibawa pulang lagi. Dan besok keluar siaran sudah kirim bantuan. Kita yang banjir ini desa muslim, jadi bantuan formalitas yang diberikan untuk berita, ujarnya @ipunglombok. Dalam video itu terekam momen penyaluran bantuan yang terkendala oleh adanya protes dari para warga. Salah satu pria di sana yang diduga adalah relawan tampak marah kepada pengirim barang-barang bantuan. Pria berpakaian hijau tersebut mengungkit soal ribetnya proses dan prosedur penerimaan bantuan bencana. Tampak menolak dikirimnya bantuan dengan suara cukup lantang. Pria itu mengatakan kalau perlu bantuannya dibawa kembali saja ke pengirim. Kami taruhan nyawa Bapak, jangan seperti ini, bawa pulang saja, ungkap pria itu seperti dikutip beritahits.id. Belum diketahui secara pasti apa isi bantuan yang dikirim, namun isinya diduga berbagai kebutuhan sehari-hari, sembako ya tentunya. Lebih lanjut pria itu mengungkit peranan pejabat. Dia tampaknya mengira jangan-jangan penyaluran bantuan cuma dimaksudkan untuk pencitraan saja. Kalau mau menteri atau wakil gubernur datang ke sini, tapi kalau prosedurnya begini, bawa ke sini, kemudian foto dan dibawa lagi, mending bawa pulang saja, tegasnya. Kemarahan pria itu disambut teriakan warga memiliki kisah akan mendukung penolakan barang bantuan apabila dirasa terlalu ribet. Salah seorang wanita di sana bahkan ikut berteriak menegaskan bahwa relawan sudah sulit menyalurkan bantuan ke pelosok, tetapi masih diribetkan hal lain. Bapak nggak tahu, mereka luka-luka, kalau mau bantu ya ikhlas saja, tidak perlu banyak aturan. Tukas wanita itu. Dilihat dari video kejadian itu terjadi di Flores Timur NTT yang dilanda bencana banjir bandang. Ya mohon ya kepada kalian para pejabat negeri, ya jangan jadikan musibah orang, sakitnya orang sebagai ajang buat pencitraan kalian gitu. Nggak mutu, tau nggak mutu. Di saat orang lagi butuh bantuan, di saat orang lagi butuh uluran tangan, kalian manfaatkan itu sebagai ajang pencitraan kalian untuk muslihat politik kalian gitu loh di tahun-tahun mendatang. Itu sangat-sangat nggak mutu banget kalau menurut saya itu. Dan tolong hentikan hal-hal seperti itu. Pada akhirnya mereka yang sebenarnya butuh bantuan tersebut, akhirnya dengan pahit mereka harus menolak karena cara kalian yang tidak benar kalau menurut saya. Kalau memang bantuan itu harus melalui prosedur-prosedur yang kalian sudah tentukan, ya videoinlah seperti itu gitu loh. Jangan kalian videoin di lapangan, kalian datang memberikan bantuan secara langsung, gitu kan. Kalian memberikan bantuan secara langsung. Ketika videonya selesai, barang bantuan itu kalian ambil kembali, kalian bawa kembali ke kantor. Lalu proses pengambilan bantuan itu terjadi dengan proses yang sangat berlibat, tidak seperti apa yang ada di dalam video pencitraan kalian. Saya dengan tegas menyatakan ini video pencitraan, walaupun bantuan itu kalian berikan secara langsung, karena di dalam video dan apa yang terjadi itu tidak sinkron. Di dalam video kalian memberikan bantuan secara langsung kepada relawan. Namun setelah video selesai, bantuan kalian ambil kembali dengan pernyataan bahwa kalian akan memberikan bantuan itu dengan prosedur-prosedur yang sudah kalian tentukan. Lah kenapa videonya nggak seperti itu? Kenapa videonya diberikan langsung, namun pada kenyataannya tidak seperti itu? Inilah yang saya maksud dengan pencitraan yang sebenarnya gitu. Kalau memang kalian pengen dengan cara seperti itu, bantuan itu dialokasikan ke korban bencana alam dengan cara yang prosedural, yang belibet itu, ya videonya seperti itu juga gitu loh. Seperti itu juga. Jangan videonya seolah-olah gampang kalian memberikan langsung ke korban bencana alam, namun pada kenyataannya tidak seperti itu gitu. Oke, cukup sekian video dari saya. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.